Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga insyaallah kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa juga marilah kita sampaikan sholawat beserta salam kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah saya Isna Yuniar dari jurusan Ilmu Hadis semester 7. Alhamdulillah bisa menyampaikan insyaallah sedikit tentang metode tarhib atau ancaman kepada anak. Apa sih itu tarhib? Tarhib adalah ancaman atau siksaan sebagai akibat. Apa sih itu metode tarhib? Tarhib adalah ancaman atau siksaan akibat melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang oleh Allah karena lengah tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Walid bin Muslimin qala akhbarana Sa'id bin Abdul Aziz an makulin an umil aiman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruk salata muta'ammida fa innahu man taraka salat muta'ammida faqad bari'at minhu dimatullahi wa rasulullah, yang mana artinya telah menceritakan kepada kami Walid bin Muslim, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abdul Aziz dari Mahlul dari Ummu Aiman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu meninggalkan sholat dengan sengaja, karena siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka perlindungan Allah dan Rasulnya akan terlepas darinya. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Hari Juhairi Mukhtar, targhib adalah strategi atau cara atau metode untuk meyakinkan seorang anak, seorang adik terhadap kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala melalui janji-janjinya, disertai dengan bujukan atau rayuan untuk memotivasi agar si anak tersebut, si murid tersebut bisa melakukan amal soleh. Adapun tarhib adalah strategi untuk meyakinkan seorang murid terhadap kekuasaan dan kebenaran Allah melalui ancaman dan siksaan sebagai akibat melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu tadi melanggar atau tidak melakukan sholat. Sebagai seorang calon ibu, sebagai seorang kakak, kita wajib untuk memberitahu adik-adik kita atau nanti anak-anak kita kelak agar si anak tersebut, si adik tersebut mau melakukan sholat. Sebetulnya wajib memberitahunya itu dari sejak dini, misalkan dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun sama umur 7 tahun tentu cara memberitahunya pun berbeda. Dari umur 4 tahun, misalkan anak tersebut kita ajarkan untuk melakukan sholat dari sejak dini. Kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, memberitahunya dengan cara seperti apa sih ke anak umur 4 tahun? Dengan cara kita mempraktekkan hal tersebut, mempraktekkan sholat tersebut di hadapannya. Karena apa? Karena anak umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu
adalah masa-masa mereka untuk bisa merekam semua, mereka memori-memori mereka yang mereka lihat, yang orang lain lakukan mereka akan meniru, yang orang lain katakan mereka juga akan mengatakan. Maka kita di hadapan anak-anak kecil itu harus melakukan hal-hal yang baik, berkata yang baik gitu, supaya apa, supaya si anak tersebut juga mengikuti gitu. Sedangkan kepada untuk ke umur 7 tahun, karena itu sudah balik, akan menginjak balik, kita wajib memberitahu mereka dari umur 7 tahun gitu kan, si anak tersebut untuk bisa melakukan sholat tersebut dari umur 7 tahun gitu. Sebagaimana hadis dari Abu Daud nomor 495 dan Ahmad nomor 6650 telah meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat sejak usia 7 tahun dan pukullah mereka pada saat usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Seperti itu. Perintah dan pengajaran ini berlaku bagi mereka agar mereka terbiasa untuk bisa melakukan kewajiban-kewajibannya kelak, sehingga nanti ketika mereka udah tua, mereka sedang berada dimanapun, mereka tidak lupa untuk melakukan kewajiban tersebut. Mereka akan tetap melakukan sholat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun gitu. Lalu gimana cara memberitahu kepada anak di usia 7 tahun? Katanya harus dipukul. Seperti apa sih? Jangan memukulnya itu harus seperti apa gitu. Kenapa harus dipukul? Kenapa harus dipukul? Karena dengan pukulan tersebut itu bukan sebagai pukulan semata-mata karena kita karena kita kesal, anak tidak melakukan hal tersebut, bukan. Pukulan tersebut yaitu sebagai pembuktian, sebagai bukti pengajaran kita kepada anak kita bahwa tidak melakukan sholat itu hal yang dosa loh, bahwa tidak melakukan sholat itu Allah akan benci kepada kamu. Kamu pengen sesuatu, pengen apa-apa itu mintanya sama Allah gitu. Jadi makanya kamu harus sholat, kan harusnya seperti itu gitu kan. Disyaratkan dalam memukul anak itu tidak salah ya, memukulnya itu bukan diberitahu di dalam Islam di bagian-bagian tertentu. Insya Allah kan, pukullah anak-anak itu dengan pukulan yang tidak membuat kulit menjadi luka, yang tidak membuat gigi menjadi patah, yang tidak membuat tulang menjadi patah, dan pukullah di bagian punggung, pundak, dan semacamnya. Dan tidak boleh memukul di bagian muka, karena itu adalah pukulan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Pukulan ini hendaknya tidak lebih dari 10 kali. Tujuannya yaitu supaya apa? Semata-mata ini sebagai pendidikan, sebagai suatu pengajaran, dan jangan diperlihatkan bahwa pukulan ini sebagai bentuk hukuman, kecuali jika dibutuhkan menjelaskan hal tersebut, karena banyaknya penentangan anak-anak, banyak yang melalaikan sholat atau semacamnya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian, syukron, ini hada minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.